Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini benar Mbak Salma yang tadi menghubungi saya pagi-pagi? Benar, Pak. Bagaimana nih kabarnya Mbak Salma pagi hari ini? Alhamdulillah lumayan baik, Pak. Saya tuh masih merasa kayak belum baik-baik saja. Lalu tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan sebelumnya? Ada, Pak. Tadi ada kegiatan mata pelajaran, terus juga ada presentasi juga, Pak. Agak lumayan padat ya hari ini tadi. Iya. Lalu sebelum kesini tadi apakah sudah ingin melakukan mengisi energi makan gitu? Belum, Pak. Saya belum makan. Saya merasa kayak nggak mood makan gitu, Pak. Oke Mbak Salma di sini kan ingin melakukan kegiatan. Nah, itu yang saya belum itu 30 menit. Mungkin nanti kalau jika kurang bisa kita lanjut. Apakah bersedia Mbak? Bersedia, Pak. Oke, Mbak Salma melakukan konseling ini ingin bercerita tentang apa nih? Jadi gini, Pak. Saya tuh merasa di lingkungan baru ini ya, Pak. Kan saya kan kelas 10 ya. Jadi baru perpindahan antara SMP ke SMA. Saya tuh masih merasa kalau saya tuh kurang bisa beradaptasi, Pak, di lingkungan baru. Seperti itu, Pak. Yang Mbak Salma inginkan dari lingkungan seperti itu seperti apa? Saya tuh ingin bisa merasa nyaman di lingkungan baru, Pak. Terus juga bisa bergaul dengan teman-teman. Terus juga bisa berdiskusi dengan teman-teman, bisa berinteraksi dengan nyaman. Jadi yang Mbak Salma inginkan itu bisa berinteraksi dengan teman-teman sama kelas seperti itu ya Mbak? Iya, Pak. Lalu yang Mbak Salma inginkan dari lingkungan sekitar selain agar nyaman, lalu mungkin bisa juga nyambung seperti dengan teman itu apa? Mungkin saya ingin bisa terbuka lagi, Pak, dengan teman-teman. Saya tuh ingin mungkin bisa berteman dengan banyak orang. Nah, di sini tuh saya tuh merasa kayak saya tuh sendiri, Pak. Saya tuh orangnya mungkin introvert mungkin ya, Pak. Jadinya saya tuh kurang bisa bergaul dengan teman-teman. Nah, yang saya inginkan tuh saya tuh ingin bisa terbuka lagi dengan teman-teman. Terus juga saya keinginan untuk bisa berinteraksi dengan mereka, bisa menjaga silaturahmi dengan baik, Pak. Lalu yang sudah Mbak Salma lakukan selama ini apa? Mungkin yang sudah saya lakukan mungkin apa ya, Pak? Mungkin saya mencoba untuk menyapa mereka, tapi saya tuh merasa setelah bisa berinteraksi dengan mereka, tapi kok mereka tuh ngerasa tuh kayak gimana gitu, Pak, dengan saya. Nah, dengan seperti itu tuh saya tuh sering menyendiri, sering kalau misalnya ada kegiatan kadang tuh juga sendiri, Pak. Apakah Mbak Salma sudah mencoba melakukan berbicara lebih dekat dari teman sebangku Mbak Salma? Mungkin ada beberapa teman ya, Pak. Mungkin ada beberapa teman yang bisa saya lebih dekat dengan mereka. Namun saya tuh nggak bisa secara
langsung bisa beradaptasi dengan orang-orang baru Pak. Jadi saya tuh merasa saya tuh kurang bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Apakah Mbak Salma sudah pernah mencoba membicarakan hal tersebut dengan guru Mbak Salma? Kalau itu belum Bapak. Mbak Salma ini apakah setiap harinya mungkin ada teman yang diajak ngobrol mungkin yang dekat sekali? Kemungkinan ada Pak. Biasanya ya ngobrol, biasanya berinteraksi dengan teman dekat. Kadang juga kayak kalau ada apa-apa saya juga minta bantuan ke orang itu. Dan tapi saya tuh ngerasa kalau misalnya saya kayak gini terus, saya tuh kayak kurang bisa berkembang Pak. Nah, saya di sini saya tuh pengen kalau saya tuh bisa terbuka lagi dengan orang-orang baru, bisa berinteraksi dengan teman-teman baru. Nah, yang Mbak Salma yang Mbak Salma lakukan ini setelah mungkin dari beberapa teman yang tidak merasa terbuka, Mbak Salma mungkin yang berbicaranya agak mungkin cuma satu atau dua kata, yang Mbak Salma lakukan terhadap hal tersebut itu apa? Maksudnya Bapak bisa diulangi lagi? Nah, kan biasanya Mbak Salma kan berbicara dengan teman cuma satu atau dua kata. Nah, mungkin yang setelah Mbak Salma coba melakukan berbicara itu tapi teman tidak menggubris, nah yang Mbak Salma lakukan itu apa? Mungkin kalau misalnya saya berbicara dengan orang tersebut tapi salah pembicaraan saya tuh nggak didengar ya, mungkin nggak didengar, ya udahlah, gak apa-apa kalau misalnya saya bicara kok malah nggak didengar, ya udah, kalau misalnya ketemu dengan orang itu ya biasa aja gitu Pak. Terus kalau misalnya mereka mau berinteraksi dengan saya, ya saya juga mau gitu Pak. Tapi saya nggak bisa terbuka dengan mereka, hanya kayak saya batasi gitu Pak. Lalu jika kan satu kelas nih ada yang namanya kerjasama kelompok, itu yang Mbak Salma lakukan terhadap teman-teman Mbak Salma ini apa? Mungkin kalau ada kerja kelompok, mungkin saya lebih fokus ke materi Bapak. Jadi cara saya mencari materi yang akan didiskusikan, lalu saya memberikan jawaban saya ke mereka, dan saya juga jarang dengan diskusi dengan mereka gitu Pak. Jadi yang Mbak Salma lakukan selama ini mungkin lebih fokus terhadap tugas, tapi agak kurang bekerja kelompok terhadap teman sendiri. Iya Pak, begitu. Nah, apakah Mbak Salma pernah melakukan yaitu seperti presentasi di depan kelas? Itu pernah Pak. Saya tuh ketika presentasi di depan kelas, kadang tuh saya tuh ngerasa grogi Pak, ngerasa cemas, takut kalau semisal ketika saya presentasi ada pembicaraan saya yang salah, terus juga ketika pembicaraan saya salah, mereka kok malah kayak menertawakan saya Pak. Saya takut kalau mereka itu kayak nggak suka dengan saya gitu Pak. Jadi saya tuh kayak menutup diri gitu. Nah, dari yang Mbak Salma lakukan tersebut tadi kan Mbak Salma itu mengalami susah beradaptasi di lingkungan baru. Iya. Mungkin yang Mbak Salma bisa lakukan yaitu dengan
dengan mencoba perlahan-lahan untuk berbicara dengan teman yang mungkin ya dengan teman ganggu yang kita harusnya berinteraksi setiap hari. Lalu mungkin juga dengan perlahan berbicara di depan cermin juga bisa melalui lalu juga mungkin tidak sama bisa melakukan itu dengan komitmen melakukannya tiap hari. Mungkin juga bisa latihan di depan cermin, mungkin diberi waktu seperti 5 menit seperti itu. Oke Pak, nanti saya akan merencanakan untuk saya agar bisa berinteraksi lagi dengan cara agar dengan saya lebih terbuka lagi dengan teman-teman. Terus juga nanti saya akan lebih menyapa teman terlebih dahulu, terus juga lebih memiliki rasa kepekaan terhadap orang lain Pak. Terus juga nanti saya juga akan merencanakan untuk bisa berlatih berkomunikasi di depan cermin agar saya itu tidak merasa grogi atau takut ketika saya berbicara di lingkungan yang baru gitu. Juga mungkin Mbak Salma kan sebelumnya waktu bekerja kelompok kan lebih memilih menyendiri, lebih memilih mengerjakan yang memang ditugaskan Mbak Salma. Mungkin Mbak Salma bisa saja untuk mencoba mendekat, mungkin bertanya pada mereka seperti apa sih yang mau kita kerjakan seperti itu. Mungkin ada proyek-proyeknya, lalu juga ada penyelesaian yang lain. Mungkin juga bisa kan biasanya kalau anak sekolah kerja kelompok tuh lebih milih di tempat-tempat yang nyaman. Baik Pak, saya akan melakukan rencana tersebut. Nah mungkin selanjutnya bersama bisa melakukan planning dengan cara yaitu melakukan dengan sederhana, realistis dan memfokuskan untuk diri sendiri. Jadi itu tidak sama memfokuskan untuk mencoba terus agar bisa berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin yang awalnya kita ragu-ragu berbicara dengan orang yang kita kenal di lingkungan baru, mungkin bisa dikenal dan jadi akrab. Lalu yang awalnya bersama ada orang lewat tidak menyapanya, mungkin bisa bersama apa, lalu bisa juga yang awalnya canggung seperti dengan teman, mungkin juga yang awalnya canggung jadi tidak canggung. Baik, saya akan merencanakan yang sudah saya komitmenkan tadi. Lalu yang setelah Mbak Salma melakukan tersebut ini, apa sih yang Mbak Salma rasakan setelah melakukan konseling ini? Oke, jadi setelah saya melakukan konseling ini, saya lebih tahu lagi untuk cara agar bisa beradaptasi di lingkungan baru. Jadi di sini saya bisa merasa lebih lega lagi. Nanti saya akan berusaha lagi untuk bisa menerapkan rencana-rencana yang sudah saya komitmenkan di hari ini. Mungkin ya bisa terbuka lagi dengan orang lain, terus juga berusaha untuk bisa lebih percaya diri lagi. Terus juga mungkin saya bisa belajar komunikasi dengan melewati ekstrakurikuler Pak.
mungkin juga Mbak Salma bisa melakukannya dengan berlatih berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Oke Pak. Sekarang kan juga banyak juga orang yang kebanyakan susah beradaptasi di lingkungan baru, mungkin berlatih seperti itu dulu, lalu lama-lamaan dia baru mencobanya di lingkungan sekolahnya yang baru itu. Iya Pak, saya akan menerapkan rencana agar bisa berkomunikasi lewat media sosial juga, dan juga berkomunikasi di lingkungan sekitar saya. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Mbak Salma, yang bersama kan tadi yang awalnya mungkin bersama yang susah beradaptasi di lingkungan baru, mungkin nanti dia coba jalani terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ke depannya bersama mudah berinteraksi dengan orang baru, yang awalnya juga bersama sering grogi waktu presentasi, yang mungkin bisa grogi, lalu yang juga yang awalnya bersama susah melakukan kerja kelompok dengan teman, tidak suka yang namanya itu berkumpul, mungkin nanti bisa juga lebih bisa berkumpul lagi. Saya akan mengusahakan komitmen yang akan saya rencanakan kali ini. Saya akan bisa untuk belajar lebih berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri dalam kegiatan konsol ini, mungkin nanti akan saya tidak lanjut, mungkin kita Mbak Salma bisa bimbing dan monitoring lewat melalui WhatsApp, mungkin kita lihat ke depannya Mbak Salma apakah sudah bisa melakukan interaksi dengan teman lain, mungkin teman-teman yang baru yang akan Mbak Salma lalui, mungkin nanti yang akan naik kelas juga lihat Mbak Salma apakah depannya bisa berinteraksi dengan teman baru. Kalau mungkin kedepannya Mbak Salma kurang bisa berinteraksi dengan orang lain, mungkin Mbak Salma bisa cerita-cerita lagi kepada saya, mungkin nanti saya akan selesaikan lebih lanjut. Oke, baik Bapak. Sebelumnya nih Mbak Salma, saya memberikan Mbak Salma yaitu karena evaluasi, mungkin bisa Mbak Salma isi. Terima kasih Mbak Salma, mungkin sudah bisa menceritakan semuanya, mungkin kita coba lihat ke depannya, semoga saja sudah bisa semuanya tersesuaikan, Mbak Salma bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih baru, yang bisa mengutarakan apa yang ingin Mbak Salma bicarakan. Oke Mbak Salma, sebelumnya mohon maaf mungkin jika saya mungkin salah penyampaian saat melawan masalah ini. Ya akhirnya ya Mbak, ini sudah waktunya sudah selesai. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.